Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sifat-sifat kepemimpinan dan kriteria pemimpin yang baik. Kelompok kami yang bergabung atas nama Antonianio, Apolonia Ruatametik, dan saya sendiri Valeria Babu. Yang pertama, hakikat kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin, beberapa di antaranya yang pertama, menurut Dr. Randus H. Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan agar bertanggung jawab supaya semua bagian pekerja dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Yang berikut menurut Profesor Makobi, pemimpin pertama-tama harus orang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Yang keempat, menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Yang kelima, menurut Davis and Villey, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Yang terakhir, sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah yang pertama, Ingarsa Sungtuladha, pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikut bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, Ingmadia Manggun Karsa, pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dalam berprestasi dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang kedua, teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan antara lain yang pertama, teori kepemimpinan sifat atau trait teori. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi, yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Great Man Theory. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Perilaku seorang pemimpin memiliki kecenderungan ke arah dua hal berikut. Yang pertama, konsiderasi. Yang kedua, struktur inisiasi. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Dan yang kelima, teori kelompok. Yang ketiga, sifat-sifat kepemimpinan. Mengidentifikasikan ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki oleh para pemimpin. Berbagai studi perbandingan sifat-sifat pemimpin dan bukan pemimpin sering menemukan bahwa para pemimpin cenderung lebih tinggi, mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi, lebih ramah dan lebih percaya diri daripada yang lain, dan mempunyai kebutuhan akan kekuasaan lebih besar. Penemuan-penemuan lanjutan seorang peneliti, Edwin Giselli, dalam penelitian ilmiahnya sudah menunjukkan sifat-sifat tertentu yang tampaknya penting untuk kepemimpinan efektif. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksanaan. Fungsi-fungsi dasar manajemen terutama penghargaan dan pengawasan pekerjaan orang lain. Yang pertama, membutuhkan
Saya ulangi. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Yang kedua, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. Yang ketiga, kecerdasan mencakup kebijakan. Yang keempat, pemikiran kreatif dan daya pikir. Yang berikut, ketegasan dan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Selanjutnya, inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara atau inovasi. Sedangkan Keith Davis mengiktisarkan 4 ciri atau sifat yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Yang keempat, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Dan yang keempat, sikap-sikap hubungan manusia. Yang keempat, kriteria pemimpin. Pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin seharusnya memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama pengaruh, yang kedua kekuasaan atau power, yang ketiga wewenang, yang keempat pengikut, dan yang terakhir pemimpin harus mempunyai sifat dasar. Inilah yang dimaksud dengan situational leadership. Sebagaimana telah disinggung di atas, yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk dapat mengembangkan gaya kepemimpinan situasional ini, seorang perlu memiliki 3 kemampuan khusus, yakni yang pertama kemampuan analitis, yang kedua kemampuan untuk fleksibel, dan yang terakhir kemampuan untuk berkomunikasi. Sekian dan terima kasih.